Tadi Ustadz kita mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalimat ini singkat saudara. Artinya apa? Nabi mengatakan sholatlah engkau seperti melihat aku sholat. Jadi sholatlah engkau wahai umatku sebagaimana kau melihat aku sholat. Yakin saudara, kita belum pernah lihat namanya Nabi sholat. Jangankan Nabi, sahabat kita belum tahu bagaimana sholatnya. Maka beruntunglah ada sahabat tabi'in dan ulama, mereka mempraktikkan tentang sholatnya Nabi. Sesuai itu kita baca dalam kitab Sulam Taufik ini. Ini yang keempat, singkat saja karena waktu yang terbatas, jam 10:15 selesai. Jadi kita sholat bukan sekedar sah. Kenapa? Sholat sekedar sah, betul diperlukan dengan dia melakukan wudhu yang baik, sholat yang baik dan lain-lain. Tapi bukan begitu. Kita berharap bukan sekedar sah, tapi sholat kita ingin sekali diterima. Sama halnya orang melaksanakan haji dan umroh, bukan sekedar saudara makbul, tapi mabrur. Tapi untuk meraih bagaimana sholatnya sempurna diterima tidak mudah. Bagaimana caranya? Ya caranya harus kita belajar ilmu fikih saudara. Karena tanpa kita belajar ilmu fikih mustahil sholat kita akan sempurna saudara. Itu pun orang yang belajar fikih belum dipastikan sempurna, apalagi kita tidak mau mengaji kitab fikih saudara. Saya mau nanya, di pondok di majlis talim kira-kira pelajar ilmu fikih banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Wajar dan pantas ada satu ungkapan dari kitab punya Nabi dalam satu hadis. Satu saat Nabi dialog dengan sahabat saudara. Dialog, Nabi mengatakan kalimatnya apa? Aswa'un nas sarqatan alladhi yasurku min salati. Qalu ya Rasulullah wa ma yasur? Qala alladzina yatimu ruku'u wa la sujud. Jadi satu saat Nabi ini lagi membicarakan hal, kemudian ditanya oleh sahabat, kata Nabi, sejelek-jeleknya pencuri, sejelek-jeleknya pencuri orang yang mencuri di dalam sholat. Ada dalam kitab Sulam Taufik juga ada. Ya ini halamannya. Kalau tadi ya kita bahas nanti. Hadisnya ada. Jadi kata Nabi, sejelek-jelek pencuri orang yang mencuri di dalam sholat. Saya mau nanya, kalau ada Habib, Kiai, Ustadz jelasin begitu, kira-kira kita tanda tanya enggak sejelek-jeleknya pencuri orang yang mencuri dalam? Saya mau nanya, tatkala seorang Kiai, Ustadz, Habib menjelaskan begitu, kira-kira dalam hati ingin bertanya enggak? Wah yakin kalau kita ngajinya kreatif, ngajinya mengamati, mendengarkan, bertanya, dan bertanya dalam pengajian sebenarnya wajib. Dalam arti wajib supaya paham. Beda dengan ceramah. Kalau ceramah setelah ceramah selesai pulang. Tadi kalau ngaji ada ruang tanya jawab. Siapa yang menjelaskan? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah engkau kepada ahli ilmu. Dalam tafsir Munir Syekh Nawawi mengatakan, bertanyalah engkau ayat dzikri ayat ahli ilmu. Bertanyalah kepada orang yang paham, bukan ahli dzikir. Kalau dia ahli dzikir, baik torikohnya, naksabaniyahnya, tijaniyah, qadariyah, atau malakibnya bagus, atau mereka telah menggeluti dengan ratibul hadat atau sebagus. Tapi kalau mereka tidak memiliki ilmu dalam bidangnya, tolong sementara jangan bertanya. Kenapa? Mereka belum mengenali hal ilmu tadi saudara. Jadi kalau mereka paham ilmu agama, dia belajar di pondok, di perguruan tinggi bidangnya, boleh bertanya agar tidak disesatkan. Betul. Nah sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau katakan tadi? Pencuri-pencuri ada apa? Kemudian Nabi menjawab, ya dikatakan pencuri tadi. Ada. Yang dikatakan pencuri tadi siapa? Kata Nabi, alladzi yatimu rukuhu
wala sujud. Orang yang sholatnya tidak sempurna ruku dan sujudnya. Berarti apa? Kita hanya bukan mempelajari arkanul sholat. Arkan sholat, rukun sholat banyak, hati-hati jangan ribut ya. Baik dari Fathul Mu'in, Fathul Qarib, kemudian Riyadul Badiah, beda-beda nih. Sebab ada istiqlal, ada dua jadi satu, ada istiqlal. Tolong. Tapi kalau temukan kita belajar dengan seorang guru, kok ini rukun sholat 14, di sholat 18, jangan ribut dulu. Inilah pentingnya kita banyak ilmu, banyak. Yang penting yang banyak kita apa? Jangan salah, maaf, saling menyalahkan seorang guru. Sebab pegangan guru masing-masing yang penting. Dia sumbernya ada, kitabnya ada, kita hanya maaf mempelajari dan menyampaikannya, saudara. Baik, berarti kita sholat rukun 14 yang ada yang namanya ruku. Saya mau nanya, ruku diatur enggak? Ada syaratnya enggak? Ada rukunnya enggak? Sujud bukan sekedar sujud, ada rukunnya. Bahkan dalam kitab I'anatul Syarah kitab Fathul Mu'in ada kalimat umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin al-jabha. Tatkala sujud ada syaratnya, bukan sekedar sujud. Nabi mengatakan aku diperintahkan sujud atas 7 anggota, salah satunya ajabah, jidat. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in maksupan, jidatnya terbuka, jangan terhalangi dengan apa. Berarti kalau sujud terhalangi dengan sesuatu, di dalam kitab itu tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya berarti tidak sah sholatnya. Ini nerusin tadi nih, kebenaran nih. Jadi sini yang keempat, yang terakhir, 10 menit lagi. Yang keempat, kalau kita ingin meraih sholat yang sempurna, berdasarkan kitab ini terakhir nih, wa alla ya'zuba biha, dalam ibadah sholat jangan ujub. Kok bisa dalam sholat sombong? Bisa aja. Apa mana ujub? Fal ajab biha huwa bi ayyaralahu an istaqal thawab wal jannah. Orang yang ujub itu merasa dirinya yang berhak dapat pahala dari Allah dan surga. Contoh, kita sholatnya benar nih, seakan-akan benar, ngaku benar. Ada orang sholatnya kurang benar. Lu sholatnya begitu amat nih, sholat kayak gua berhak dapat pahala, dapat surga. Saya mau nanya, sombong nggak? Sombong bukan? Saya mau nanya, sombong haram apa tidak? Surga bukan milik sekelompok orang. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya bukan perorangan. Kita bisa masuk surga kehendak Allah, bisa masuk neraka kehendak. Kalau kita ingin masuk surga, jalani kehidupan amaliyah yang menuju surga. Jadi kalau kita sholat, maaf, ngaji, belajar, jangan merasa gua paling pinter. Nih, yang calon diterima sholatnya nih model gua nih, pakaiannya oke, bajunya tar dulu, belum tentu. Baru pun pakaiannya ajib, kalau niatnya kurang ajib, kira-kira diterima enggak sholatnya? Pakainya hebat, penampilan hebat, cuman hatinya enggak hebat, saudara. Di dalam sholat, kalau mereka sholat ria, berdasarkan kitab ini, jangan kau harapkan pahala. Kenapa? Kau telah menyakiti Allah. Bukankah engkau telah bercakap, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ternyata kalimat lillah kau buang. Kalau kau sholat ingin dipuji manusia, itu ria, maka tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di sini, ya kalau kita sholat ingin diterima, jangan merasa saya yang paling hebat sholatnya, yang berhak dapat pahala saya, yang berhak masuk neraka nggak boleh. Siapapun orangnya, mereka orang yang alim, disebut abuya, tetap kalau mereka ijabul mar'i bi nafsi, tidak akan berhak mendapatkan kesempurnaan sholat saudara. Berarti terakhir, jangan berarti apa? Yuk kita contoh Nabi. Contoh Nabi saudara. Tadi Habib Idrus telah memaparkan bagaimana perjuangan Nabi berhasil dicontohkan. Ada satu yang belum disampaikan, mungkin doa tambahan.
Ini kaitan uzub. Tadi kaitan perjuangan Nabi, saya ngeliatin jam 11, 10 selesai. Kita kan pernah dengar bagaimana Nabi yang akan dibunuh, saudara. Dalam kitab Majidus Saniyah Syarah Arba'un Nawawi, tatkala Nabi akan dibunuh, Nabi cuma menawarkan kepada sahabat, siapa yang siap menggantikan tempat tidurku? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi ditemani oleh mertua Nabi, orang tua Nabi, Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu. Singkat cerita karena waktu, masuk ke dalam gua. Pas masuk ke dalam gua, di situ Allah ciptakan pertolongan Allah, benteng Allah, bukan malaikat, bukan benteng, tapi sarang laba-laba. Tatkala Nabi keluar dari rumahnya bersama Abi Bakar, semua setan, iblis tidur. Tidak pernah ada iblis tidur, saudara. Keluar dari rumah Nabi, Nabi ambil itu yang namanya pasir debu dengan kalimat waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfin saddan fa aghshaynahum fahum la yub. Tebarkan, tidur semua, hatta iblisnya tidur, saudara. Kemudian Nabi dengan Abu Bakar masuk, dan tahu di situ ribut intelektual dan kuhana. Kata dukun, Nabi ada di dalam. Kata intelektual, nggak mungkin kalau Nabi masuk di dalam, sarang laba-laba berantakan. Kalau Allah sudah berikan pertolongan, nggak ada yang sulit bagi Allah. Walaupun hanya sarang laba-laba bisa menutup perjuangan Nabi, dan Allah selamatkan Nabi. Tatkala di luar terlihat pedang dan lain-lain, inilah yang kita contoh, saudara. Sayyidina Abi Bakar gelisah, takut. Bukan takut dirinya, takut Nabi yang celaka. Berarti Nabi benar-benar prioritas. Sahabat Nabi, orang tua Nabi tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan kita punya Nabi, saudara. Bagus ya? Itu mertua, mantu Nabi juga begitu. Jadi mantu sama mertua benar-benar ingin logika akal sehatnya, jangan sampai Nabi celaka. Hadirin, kita bisa lihat di sini kaitan ini, nggak boleh ujub. Kaitan kita tamsilkan kepada Nabi, bagaimana Nabi dimaksum, Nabi akan dijaga oleh Allah. Tapi tatkala Sayyidina Abi Bakar gelisah melihat itu pedang dan lain-lain, ada ucapan Nabi yang wajib ditiru oleh kita, ditiru oleh jagoan, ditiru oleh panglima, wajib ditiru oleh orang-orang yang punya kelebihan silat dan lain-lain. Saat itu apa yang dikatakan Nabi? Ya Abu Bakrin, la tahab wa la tahjan, innallaha ma'ana. Tuh. Ya Abi Bakrin, jangan gelisah, jangan takut. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama. Saya mau nanya, ini contoh yang baik bukan? Contoh yang baik bukan? Wajib kita ikutin, wajib. Terkadang kita karena nggak ngaji, nggak belajar, cuman belajarnya pencak silat saja, belajarnya TTKDH saja, belajarnya ilmu hijab saja, belajarnya keterampilan akal saja, tapi lupa belajar agama. Terkadang, tenang Ustaz, selama ada gua, lu selamat. Saya mau nanya, model begitu ada nggak? Jawab, model begitu ada nggak? Makanya ngaji. Jadi tatkala kita maaf, logika, kawal kiai, kawal ustaz, kawal habib, ada sesuatu, Bib tenang, insya Allah mudah-mudahan kami bersama kawan-kawan bisa menjaga Habib. Hakikatnya Allah yang jaga. Perlihatkan, jangan. Tenang Bib, tenang, tenang kiai, selama ada gua nggak bakal bisa colek tuh mata saudara. Betul nggak? Saya mau nanya, model begitu ada oknum-oknum yang mengasah dirinya hebat? Ada nggak? Ya kita dengan ngaji merubah, kita nggak punya apa-apa. Nabi aja contohkan itu yang namanya Sayyidina Abi Bakar gelisah. Nabi cuma bilang ya tahab wala tahjan innallaha ma'ana. Artinya apa? Kita hakikat Allah, kita nggak boleh nggak bilang ya Abi Bakrin, ya Abi Bakrin, jangan gelisah, jangan takut.
maaf, selama ada saya Nabi kau selamat. Jangan, Nabi contohkan kita. Makanya dalam kitab berjanji Ma'al Saud wa kana sallallahu alaihi wasallam sadil haya'i wat tawadu. Nabi benar-benar tawadu. Inilah pribadi sifat Nabi yang kita tiru, sehingga bukan sekedar selamat, dapat berkah. Makanya siapapun orangnya di sini, sholatnya nggak boleh membusukkan diri paling hebat, jangan. Berjuang pun jangan katakan gua paling berjasa, jangan. Semuanya anugerah Allah. Cukup belum? Belum. Jangan. Ana janji 15 menit. Insyaallah mudah-mudahan, mohon maaf Ustadz Kembar ya. Minggu depan anak nggak hadir, doain kiai doain anak mau ke Cikole dalam perjalanan ke sana ya, termasuk juga sekaligus nengok anak-anak di pondok pesantren Qori usus Kiai Haji Sidik Maulana, mampir kemudian ke Cikole. Doain anak yang fakir ini ya, kalau nggak hadir ke sini jujur saya juga terbuka, saya nggak hadir cuma 2, sakit atau hujan. Makanya tadi saya berangkat di rumah, ya Allah mudah-mudahan terang. Saya ngajar jarah dulu di luar Batang, setelah itu taklim, kemudian beres isya, kemudian ya istirahat langsung berangkat. Cuman alhamdulillah dari Grogol sampai Petamburan 1 jam. Itu naik motor saudara, 1 jam macet total. Tapi biidznillah ibinasrillah sampai di sini sudah ada Habib Idrus. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, insyaallah kita ketemu lagi bulan Oktober. Amin ya Allah ya Rabbal. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.